Kami nggak terpikir Pak Kerambare, rupanya banjir sampai ke laut. Ternyata apa ikan itu? Ikannya timbul semua. Ya Allah, gimana nih? Tengok ikan. Apa nih? Tengok datang air lumpur, habis timbulan semua. Ternyata ikan itu mati di bawah. Setinggi beliau posisi air pada saat banjir. Tidak ada. Mama naik 3 kali bisa naik makan. Anak-anak kecil, mama gendong. Pemerintah pusat untuk membantu lihat pesisir ini dari rekonstruksi Bali. Itu. Tapi kita survei Bali. Perjalanan ini dimulai dari satu tujuan, melihat dari dekat jejak banjir yang mengubah tambak-tambak kehidupan para pembudidaya di Aceh. Kali ini perjalanan kami harus menembus berbagai keterbatasan. Di kawasan Kutablang, jembatan utama yang menjadi akses penghubung terputus akibat terjangan banjir besar. Kondisi tersebut memaksakan kami mencari jalur alternatif dengan menaiki perahu nelayan. Kami melakukan penyeberangan untuk melanjutkan perjalanan menuju Aceh Timur. Arus air yang masih deras dan sisa-sisa kerusakan di sekitar lokasi menjadi saksi betapa besar dampak banjir yang melanda wilayah ini. Bapak Ibu sekalian, kami dari Balai Perikanan Daerah Ujung Bate, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekarang berada di Jembatan Kutablang, Kabupaten Biren. Untuk sementara kita masih menunggu berangkatan barang-barang bantuan kita yang bersumber dari keluarga besar Balai Perikanan Daerah Ujung Bate dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan kita sumbangkan ke daerah Aceh Utara, Lok Sumawe, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiya. Demi mencapai lokasi terdampak dan mendokumentasikan kondisi di lapangan, kami harus menempuh penyeberangan secara manual, menyusuri jalur darurat yang kini menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat dan tim di lapangan. Ini untuk bantuan loh, Pak. Enggak ada ongkosnya kami ini kami pribadi. Berapa? Kami menyusuri wilayah budidaya yang terdampak banjir. Setiap tempat memiliki cerita sendiri, namun menyimpan luka yang sama. Kemarin pas banjir kemarin tuh berapa tinggi air sini, Bang? Sepinggang. Pinggang. Di dalam rumah ya. Soalnya airnya mendadak, Bang, jam 3 kan? Jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi. Kan nggak pernah banjir kayak gini. Jadi orang biasa aja kan, barang nggak diapain. Iya. Biasa nggak masuk ke rumah. Ini tiba-tiba jam 3 masuk. Habis, nggak ada barang yang selamat. Dalam perjalanan menuju lokasi para pembudidaya, kami menyaksikan langsung kondisi jalan yang masih tergenang air, serta sisa-sisa banjir yang belum sepenuhnya surut. Kami menyusuri tambak-tambak milik masyarakat, melihat dari dekat dampak yang ditinggalkan bencana. Pematang runtuh, keramba rusak, lumpur menutup jejak kerja keras yang dibangun dengan ketekunan selama bertahun-tahun. Air yang dahulu menghidupi,
kini menjadi saksi kehilangan. Di tengah kerusakan, kami bertemu mereka yang bertahan. Para pembudidaya yang kehilangan ikan, modal, dan waktu, namun tidak kehilangan tekad untuk terus hidup. Hari ini kami berada di Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Juluk, Pak. Ya. Juluk. Nah, itu. Bisa dijelaskan, Pak, kurang lebih berapa banyak di sini ada luas petakan tambak? Kalau dari segi dari desa Juluk, mungkin sekitaran 200 atau 300 tambak yang aktif. Jadi Pak, tadi kita sudah melihat rata-rata pintu air pada rusak semua. Ya. Kendala yang lain itu di kolamnya dangkal karena berdasarkan lumpur dari bekas banjir. Nah, habis itu ketinggian berapa, Pak? Ketinggiannya sekitar 50 sampai 60 cm. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama Balai Perikanan Budidaya Air Payu Ujung Bate dilakukan identifikasi awal sebagai langkah pertama menuju pemulihan. Pendataan ini bukan sekedar angka, melainkan tentang manusia dan masa depan mereka. Karena ada siapanin semua, Pak. Jadi itu 88 orang. Ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. Ada siapanin semua, Pak. Antara bulan 12 nih sama Imlek lah. Perkiraan Bapak Tahun baru ada berapa ton ikan, Pak? Itu nggak tahu bilang, Pak. 52 kotak tuh, Pak. Peninggal juga, Pak. Banyak ikan, Pak. Orderan untuk perambak pun itu bibit. Dan di bibitnya aja, kalau kita timbang seton lebih bibit segini. Makin banyaknya ikan. Bisa nggak Bapak perkirakan kira-kira dengan dampak banjir ini berapa kerugian Bapak? Rata-rata di atas 500 semua tuh. Kami juga mengunjungi dinas-dinas kabupaten terkait untuk menghimpun informasi mengenai kondisi para petambak yang terdampak banjir. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh para petambak. Diharapkan pula terjalin sinergi dan kerjasama lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana serta pemulihan kembali kegiatan budidaya di wilayah terdampak. Hari ini, alhamdulillah datang tamu dari Ujung Bate, Bang Putra bersama timnya mau survei menyangkut kerusakan setelah pasca bencana banjir. Hari ini ada kejadian kerusakan di tambak masyarakat, ada hilangnya kincir, ada rusaknya pematang tambak, ada rusak pintu daka, termasuk komoditi yang dipelihara semua terlepas dari bawah air. Hari ini kami mewakili pemerintah Pemkab Aceh Timur, Pak Bupati Aceh Timur sangat berharap supaya rekonstruksi dan rehabilitasi balik apa-apa tambak-tambak masyarakat yang sudah rusak. Kami Dinas Perikanan Aceh Timur siap membantu tim dari Ujung Bate untuk membantu data. Kita tidak tahu kondisi sebenarnya, tidak. Tapi kita ingin kalau bisa ada kekuatan kita rehab saluran di mana yang butuh nantinya. Kemudian yang kedua, tambak yang hari ini hancur itu pendatang dan sedimentasi yang terjadi. Dan ini kan semua kita hancur. Tambak kita tergenang dan itu disampaikan adalah semua tanaman ataupun yang diterpa masyarakat baik untuk bibit berikutnya dan itu semuanya baik. Maka saya prediksi untuk bulan 2 mungkin bisa mereka yang tambaknya masih bisa dibudidayakan, kita tidak lagi ngupik, tidak memiliki ini. Mungkin ini harus segera ke atas bibit. Kenapa? Untuk kondisi sosial kita ke depan ini agak parah. Kalau infrastrukturnya tidak terganggu, apalagi di sektor perikanan, saya pikir dalam waktu yang singkat ini untuk tahap awal untuk ekonomi masyarakat budidaya itu bisa tumbuh tersedianya bibit. Jalannya atau aspal geser. Kami juga menyempatkan diri mengunjungi klaster budidaya yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kondisi klaster tersebut pasca banjir, serta melihat langsung dampak yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana budidaya.
merupakan klaster tahun 2023 di Desa Paya 2. Kita lihat kondisinya. Ini peta yang paling ujung nomor ketiga. Plastik terpal di pematang terlepas. Untuk pematangnya juga ada yang turun. Bisa dilihat. Dan ini juga ipal. Kondisi ipal, pagar pada jatuh ya. Air dari sungai langsung naik ke petak tambak yang menghadap sebelah sungai. Nah, ini dapat dilihat ini kondisi ketinggian airnya pada saat banjir ya. Ini pagar dari segini lah kurang lebih. Banjir telah pergi, meninggalkan lumpur dan kenangan pahit. Namun di Aceh, harapan tidak ikut hanyut. Di antara kerusakan, masih ada tangan-tangan yang siap bekerja kembali dan doa-doa yang menunggu jawaban. Karena setelah air surut, yang menentukan masa depan bukan bencana, melainkan keberanian untuk bangkit. Dan di setiap tambak yang sunyi hari ini, tersimpan keyakinan bahwa esok akan ada air yang lebih tenang, benih yang kembali ditebar, dan kehidupan yang perlahan bangkit.